Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Permadi Arya alias Abu Janda kembali dilaporkan ke kepolisian terkait tweetnya yang dinilai menghina Natalius Pigai. Laporan dilakukan oleh Ketua KNPI pada tanggal 28 Januari 2021 lalu ke Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, Abu Janda diduga telah menghina Pigai terkait cuitannya yang menyinggung evolusi kepada Pigai. Dalam laporan itu, Permadi diduga melanggar pasal 45 ayat 3, Junto pasal 27 ayat 3, dan garis miring atau pasal 45A ayat 2, Junto pasal 25 ayat 2, Undang-Undang tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan garis miring atau pasal 311 KUHP. Bagaimanakah peluang Abu Janda masuk penjara dengan tuduhan pasal-pasal ini? Apakah bisa terpenuhi semua unsur pidana atas pasal yang digunakan sebagai dasar laporan? Nah, mari kita coba cermati seluruh pasal-pasal ini. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Selanjutnya pasal 45 ayat 3 undang-undang yang sama menegaskan bahwa ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 tadi adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Namun sahabat, menurut saya pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 ini tak bisa digunakan bila yang melapor adalah KNPI. Kenapa? Karena pasal ini adalah delik aduan. Artinya, polisi baru bisa melakukan proses hukum apabila ada pengaduan dari pihak atau orang yang langsung menjadi korban akibat pelanggaran pasal ini. Dalam hal ini jelas korbannya adalah Natalius Pigai, bukan KNPI. Sebab sama sekali Abu Janda tak menyebut KNPI dalam cuitannya tersebut. Jadi menurut saya tak ada wewenang KNPI mengadukan kasus ini, karena KNPI bukanlah korban. Kalaupun benar ada indikasi pidana yang dilakukan oleh Abu Janda, maka secara hukum harus Pigai lah yang membuat LP ke kepolisian sebagai pengadu yang menjadi korban langsung dari kasus ini. Jadi clear ya, pasal ini tak bisa digunakan. Sama halnya dengan pasal 310 dan pasal 311 yang juga adalah merupakan delik aduan. Juga tak ada wewenang KNPI melaporkan kasus ini dengan dasar pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Nah, bagaimana halnya dengan pasal 28 ayat 2? Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, ancaman hukuman atas pasal 28 ayat 2 ini diatur dalam pasal 45A ayat 2, yaitu hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, sahabat, pasal ini memang pasal delik biasa. Jadi sekalipun bukan korban yang melaporkan, maka polisi dapat melakukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran kedua pasal ini. Sebab tanpa ada pelaporan pun, polisi tetap berwenang memproses secara hukum orang yang diduga melanggar pasal ini. Namun pertanyaannya sekarang, apakah terpenuhi semua unsur dalam pasal ini dalam perbuatan yang diduga dilakukan oleh Abu Janda? Menurut saya, hampir seluruh unsur dalam pasal ini bisa terpenuhi. Antara lain, unsur barang siapa. Itu jelas. Abu Janda adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dan cakap di hadapan hukum hingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Ini bisa juga terpenuhi karena Abu Janda mengakui membuat cuitan tersebut sekalipun kabarnya sudah dihapus. Persoalannya sekarang adalah unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Apakah ini bisa terpenuhi? Sahabat, menurut saya dalam cuitannya Abu Janda tersebut tidak sama sekali menyinggung-nyinggung unsur sara. Dia hanya menyebut Natalius Pigai, bukan sara. Dan Pigai bukan pula representasi suku tertentu atau kelompok agama atau ras tertentu. Kalau disebut Pigai sebagai representasi suku Papua, saya rasa tidak juga. Karena banyak juga tokoh Papua lain tentunya. Tapi yang jelas, cuitan tersebut jelas bukan sara. Ini hanya ditujukan kepada Pigai secara pribadi. Nah, jadi kesimpulannya jelas. Terhadap laporan kepolisian dengan terlapor Abu Janda ini, kuat perkiraan saya ke depan berdasarkan hasil analisis soal delik serta pemenuhan unsurnya, kepolisian tidak akan meneruskan penyelidikannya. Dugaan saya, kalaulah kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan Abu Janda pun sudah pernah diperiksa, maka untuk kasus ini pastinya polisi akan menghentikan proses hukum dengan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan SP3. Kenapa? Karena sebagian pasal itu adalah delik aduan dan pasal yang lain yang delik biasa itu tidak terpenuhi unsur pidananya, terutama menyangkut unsur sara yang dipersoalkan dalam pelaporan tersebut. Nah, sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Salam.